Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Saat ini kita akan masuk ke pertemuan 9. Di dalam pertemuan ke-9 ini kita akan membahas secara lebih detail tugas-tugas dari product owner dan development team. Nah teman-teman, waktu itu di pertemuan-pertemuan sebelumnya, saya dan Pak Herman tuh sudah membahas apa saja yang harus dilakukan oleh kedua role tersebut, product owner dan development team. Nah, kali ini saya akan membahas lebih detail atau membahas lebih teoritis mengenai tugas mereka. Mudah-mudahan dengan begitu teman-teman lebih paham dari apa yang saya jelaskan, tugas dari product owner dan development team berdasarkan teori yang terdapat dalam kerangka kerja Agile Scrum. Langsung saja kita mulai ya teman-teman. Nah, product owner sendiri ya. Product owner sendiri adalah orang yang bertanggung jawab pada keberhasilan suatu produk yang dikerjakan. Jadi, kunci produk tersebut ada di product owner. Kenapa seperti itu? Karena dia yang paling tahu biasanya apa yang akan dibuat dan apa yang ingin dihasilkan dari tim yang dibentuk gitu ya. Nah, product owner itu biasanya juga yang melakukan perancangan, dia yang diutus secara khusus oleh company atau perusahaan atau perseorangan yang ingin membuat produk. Product owner itu belum tentu pemilik gitu ya dari usaha, belum tentu orang yang terlibat langsung dalam proyek tersebut. Dia bisa siapapun gitu ya yang ditunjuk khusus untuk mengerjakan proyek ini bersama dengan tim yang ada. Nah, product owner itu teman-teman bisa siapa saja gitu ya. Jadi product owner yang penting kuncinya adalah dia mengerti akan produk yang akan dirancang gitu ya. Jadi kalau misalnya dia mengerti, dia paham sekali, dia tahu akan membuat apa dan hasilnya seperti apa, dia layak menjadi seorang product owner. Nah, yang kedua, product owner merupakan perwakilan dari pihak eksternal maupun internal yang paling mengetahui keinginan klien. Nah, tadi saya sudah sampaikan juga, product owner itu harus benar-benar tahu produk yang akan dibuatnya seperti apa. Product owner itu harus tahu keinginan usernya seperti apa. Product owner itu harus tahu keinginan kliennya seperti apa. Dia bisa langsung menjadi product owner sekaligus klien. Tapi biasanya product owner adalah orang yang ditunjuk untuk memimpin tim ini bersama-sama dengan Scrum Master dan Development Team untuk menghasilkan suatu produk yang diinginkan oleh klien, ya seperti itu. Nah, yang ketiga, product owner juga memiliki peran penuh dalam pengelolaan produk backlog. Nah, seperti yang sudah dibahas sebelum-sebelumnya, product owner inilah yang membuat produk backlog, ya. Tentu dengan berdiskusi dengan Scrum Master, berdiskusi dengan development team, kira-kira produk backlognya apa saja yang menjadi spesifikasi, apa saja yang menjadi requirement dari produk yang akan dibuat. Nah, itu tugasnya dari product owner, teman-teman. Jadi pastikan dalam penentuan seorang product owner, dia benar-benar mengerti produknya, dia benar-benar mengerti apa saja yang harus dilakukan dan apa saja yang harus dikerjakan oleh tim pendamping dia, dalam hal ini development team. Backlognya apa saja, requirement-nya apa saja, kebutuhannya apa saja, keinginannya apa saja, fitur apa saja yang harus dibuat. Nah, itu semua harus dicantumkan di dalam produk backlog, dan tentu kita membutuhkan seorang product owner yang mengerti akan semua ini. Nah, teman-teman, inilah tugas dari product owner ya. Dia harus mampu mentransferasikan seluruh data yang diketahui kepada development team. Data dalam hal ini adalah data dari klien, teman-teman ya. Jadi kliennya pengen apa, ada kebutuhan apa, pengen ada data apa yang ditambahkan, spesifikasi apa yang ditambahkan, dia harus bisa menerjemahkan itu kepada development team. Karena itu penting seorang product owner benar-benar sekali lagi mengerti produknya, mengerti kebutuhannya, mengerti spesifikasi dari produk yang akan dibuat. Yang kedua, dia harus bertanggung jawab dalam menentukan fitur apa saja yang akan diterapkan ke dalam sebuah produk. Jadi biasanya ya teman-teman, dalam membuat sebuah sistem, kita akan bertemu dengan user yang atau klien yang biasanya bahasanya itu tidak bahasa programmer. Programmer juga kadang-kadang tidak mengerti bahasa user. Nah, dalam hal ini product owner menjadi jembatan gitu ya, untuk menerjemahkan hal-hal itu ke klien maupun ke development team di dalam product backlog gitu ya. Nah, jadi fitur apa saja yang ditambahkan,
dari user, oh pengen gini, tidak langsung diberikan ke development team, coba diterjemahkan dulu gitu ya, jadi fiturnya jelas untuk development team pun harus buat apa saja. Nah kemudian yang ketiga, ini salah satu yang paling penting, membuat prioritas urutan pekerjaan. Nah jadi di dalam product backlog yang dibuat oleh product owner harus tahu dulu nih apa dulu yang mau dibuat. Kita kan sering terus bahas itu ya, yang mana dulu yang mau diselesain. Dalam sprint planning kita harus tahu yang mana dulu yang harus didahulukan, mana dulu yang harus dimasukkan ke dalam sprint yang pertama gitu ya. Nah itu harus diatur tuh alurnya. Nah itu tugas product owner semuanya gitu ya. Yang keempat, product owner adalah pihak yang memiliki kekuasaan dalam menentukan keputusan, sehingga semua tim harus menerima keputusan dari product owner. Nah sekali lagi saya bilang, product owner pemimpinnya. Kenapa? Karena dia yang paling tahu produknya, dia yang biasanya paling tahu keinginan klien. Tentu kan ultimate things dari aplikasi yang biasanya kita buat, sebuah sistem informasi yang kita kembangkan adalah memuaskan klien atau memenuhi keinginan kliennya, sehingga si klien tersebut dapat benar-benar menggunakan aplikasi yang dibuat, sistem informasi yang dibuat, dan tidak ada keluhan-keluhan atas apa yang telah dibuat, seperti itu teman-teman. Nah yang terakhir, tugas dari product owner adalah memastikan development team memahami product backlog yang telah dibuat. Jadi sekali lagi ya, kalau sudah tahu gitu ya apa yang harus dikerjakan, apa saja yang harus dibuat, fitur apa saja yang harus ditambahkan ke dalam aplikasi, kebutuhan-kebutuhan apa saja yang harus ada di dalam aplikasi tersebut. Nah, product owner punya tugas untuk memastikan produk backlog yang tadi dibuat berdasarkan hal-hal tersebut itu dipahami oleh development team. Jadi development team itu biasanya boleh terlibat tuh dalam discuss mengenai produk backlog supaya benar-benar dia paham dan bisa benar-benar mengerjakan sesuai dengan produk backlog yang diberikan. Jangan nanti product owner minta ke kiri, development teamnya minta ke kanan, kan jadi kacau gitu ya. Nah itu kurang lebih apa saja yang harus dikerjakan oleh seorang product owner ya. Oke, nah sekarang kita ke yang kedua, development team ya. Nah development team itu siapa atau apa pekerjaannya? Development team itu biasanya terdiri dari para profesional atau kita sebutnya praktisi gitu ya. Timnya biasanya mewakili setiap job masing-masing gitu ya. Ada yang kalau dalam pengembangan sistem pasti kan biasanya ada yang paling pertama itu programmer, kemudian ada database administrator, baru nanti setelah itu sistem analis, kemudian setelah itu ada UI designer gitu ya, ada UX designer. Nah jadi ada yang di bagian desain seperti itu, kemudian ada content creator gitu ya, biasanya menambahkan video atau apa di dalam aplikasi yang dibuat. Nah teman-teman, orang-orang seperti itu yang berada di dalam development team. Jadi mereka benar-benar seseorang yang biasanya ahli di bidang tersebut gitu ya. Kalau programming ya ahli dalam merancang aplikasi, ya, membuat coding aplikasi gitu ya. Database berarti diserahkan kepada database administrator. Mungkin zaman sekarang tuh ada tambahan tim itu adalah data analis gitu ya, yang tugasnya itu membuat sebuah sistem informasi, data yang ada gitu ya dari sistem informasi itu bisa ditambahkan dengan mesin yang bisa belajar atau kita sebut dengan machine learning. Nah itu contoh-contoh dari development team. Biasanya orang-orang yang benar-benar mengerti sekali apa yang harus dibuatnya, apa yang harus dikerjakannya, dan mereka punya keahlian di bidang itu. Nah, berapa orang di dalam development team yang diperlukan? Biasanya 3-9 orang. Nah, kenapa 3 teman-teman? Ya karena kalau terlalu sedikit biasanya kurang memenuhi gitu ya syarat pembuatan sebuah aplikasi yang baik, karena biasanya dalam pembuatan sebuah sistem informasi itu keahliannya beda-beda dan biasanya tidak bisa dihandle hanya dalam 3 orang di bawah 3 orang. Kalau 2 orang saja biasanya kurang gitu ya untuk melengkapi kebutuhan-kebutuhan yang ada dalam sebuah sistem informasi. Balikannya, biasanya tidak lebih dari 9 orang, karena kalau kebanyakan juga timnya, maka tidak efektif. Ada pekerjaan yang biasanya dikerjakan oleh lebih dari 1 orang, jadi tidak efektif. Jadi kalau menurut saya, kenapa harus seperti ini? Kita harus menempatkan development team itu pada posnya masing-masing gitu ya.
uh, atau kita sebut right man in the right place gitu. Jadi harus tepat sekali orang-orang tersebut ditaruh sesuai dengan fungsi dan pekerjaannya. Itulah cara menentukan development team yang baik biasanya. Nah, kemudian development team juga bertugas untuk menentukan standar atau kita sebutnya standar dari DoD atau definition of done. Nah, jadi di awal itu dalam tahapan sprint planning harus tahu nih sebuah aplikasi, sebuah tugas, sebuah sistem informasi kapan sih selesainya gitu ya. Didefinisikan selesai itu setelah ini. Oke, kapan itu selesai? Setelah didemokan dan klien ini tidak ada keluhan gitu ya, dapat menggunakan sistem informasi dengan baik gitu ya. Atau dinyatakan selesai pada saat aplikasi tersebut dirilis gitu ya. Nah, nanti kalau tahapan masalah troubleshooting beda lagi. Nah, itu diaturnya sama siapa? Biasanya sama development team. Tentu diketahui oleh product owner gitu ya, harus sampai mana gitu ya, discuss dengan product owner. Jadi tahapan-tahapan discuss ini juga ditaruh dalam sprint planning. Nah, jadi kita punya keseragaman nih definition of done-nya dari antara product owner, development team, dan Scrum Master pun mengetahui. Dan sekali lagi kan, Scrum Master juga bisa menjadi bagian dari development team. Jadi dia juga mendefinisikan definition of done yang benar-benar tepat, akurat gitu ya. Jangan dibilang sudah selesai tapi ternyata baru sampai tahapan seperti ini, atau selesainya itu justru melebihi ekspektasi gitu ya. Dibutuhkannya ini ternyata lebih gitu, pantas lama, pantas tidak sesuai dengan waktu sprint. Nah, biasanya seperti itu ditentukan oleh development team ya. Jadi kurang lebih itu teman-teman tugas dari development team ya. Saya sudah jabarkan 2 role ya secara detail, tugas-tugas mereka apa saja. Nanti di pertemuan berikutnya, which is itu pertemuan ke-10, Pak Herman akan menjabarkan secara detail tugas dari Scrum Master. Oleh karena itu, sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Seperti biasa, teman-teman, apabila teman-teman ada pertanyaan, silakan ditanyakan melalui LMS, gunakan juga sarana diskusi yang ada, atau boleh bertanya melalui fitur chat grup kelas kita. Terima kasih.